Chapter 214 dan 215 dari Sakamoto Days menampilkan pertarungan penuh antara Slur dan Shin Asakura. Di sini, Shin terlihat benar-benar kewalahan. Selain karena Uzuki alias Slur jauh lebih kuat, kondisi mental Shin juga belum stabil sepenuhnya. Keadaan makin genting saat Uzuki tiba-tiba mengubah kepribadiannya menjadi Takamura, anggota order terkuat yang ditakuti semua pembunuh bayaran. Dalam situasi itu, Shin harus membuat pilihan sulit, menyelamatkan dirinya sendiri atau menyelamatkan warga sipil di sekitarnya. Soalnya, Slur menyerang secara membabi buta tanpa peduli siapapun yang jadi korban. Tapi di tengah pertarungan sengit ini, ada satu hal yang patut disyukuri, dan itu adalah Natsuki Seiba yang berhasil menghentikan kekacauan tembak-menembak di antara warga yang dipicu oleh Slur. Lalu di akhir chapter 215, ada satu panel yang langsung mengingatkan kita pada momen ikonik di Jujutsu Kaisen saat Gojo menghadapi Sukuna. Buat kalian yang sudah baca, pasti langsung ngeh. Nah, di video ini, saya akan membahas panel ikonik tersebut dan juga membicarakan bagaimana nasib Shin ke depannya dalam cerita Sakamoto Days. Penasaran? Kalau begitu, langsung saja kita mulai pembahasannya. Mengingat minggu lalu saya belum sempat membahas Sakamoto Days chapter 214, maka kali ini saya akan memulai dari chapter tersebut. Di chapter itu, kita diperlihatkan bagaimana warga yang terlibat dalam konflik saling tembak mulai menyadari kalau senjata mereka tiba-tiba tidak berfungsi. Aksi mereka gagal total, dan situasinya langsung viral di media sosial. Beberapa rekan Sakamoto juga mulai menyadari bahwa perang ini berhenti secara tiba-tiba. Ternyata, ini semua berkat Natsuki Seiba yang berhasil meretas chip di dalam pistol yang sebelumnya diberikan oleh Slur. Seiba sempat muncul sekilas di panel, tapi perannya sangat krusial. Shin pun ikut menyadari bahwa ini pasti ulah Natsuki dan tim bocilnya yang super jenius. Tapi belum sempat lega, Shin langsung diserang oleh Slur dengan senjata andalannya, yaitu sebuah cambuk tajam. Untungnya, Shin punya kekuatan esper, jadi dia bisa menghindari serangan itu tepat waktu. Di tengah pertarungan, Shin teringat pesan dari Nagumo. Ia pernah bilang, kalau sedang melawan Slur, sebisa mungkin jangan menunjukkan niat membunuh. Karena kalau sampai itu terjadi, Slur bisa berubah kepribadian menjadi Takamura. Shin mencoba kabur dengan memanfaatkan kursi pelontar dari jet pribadi milik Slur. Tujuannya jelas, yakni keluar dari menara Tokyo dan menjauh dari Slur. Tapi ternyata, Slur masih terus membuntutinya. Pelarian itu pun berakhir ketika mereka berdua jatuh ke dalam sebuah gedung akuarium super besar. Di tempat ini, Slur tiba-tiba terlihat emosional. Ia kembali teringat kenangannya bersama Rion Akao. Dulu, Rion pernah bilang kalau dia sangat ingin mengunjungi akuarium ini. Dan ketika Slur terjatuh ke dalam salah satu kolam besar di sana, ia seolah melihat siluet Rion sedang tersenyum padanya. Momen itu membuat Slur terdiam sejenak seakan kehilangan fokus. Shin pun sempat bingung melihat perubahan sikap Slur yang tiba-tiba jadi tenang. Tapi ketegangan kembali muncul. Seekor hiu besar tiba-tiba muncul dari belakang Slur dan siap menerkamnya. Karena si hiu datang dengan niat membunuh, tubuh Slur secara otomatis merespons. Dan ya, Slur pun langsung berubah kepribadian menjadi Takamura. Ini artinya, Takamura kini benar-benar mengambil alih dan nasib Shin pun semakin dalam bahaya. Kita lanjut ke chapter 215. Di sini, Slur yang sudah berubah ke mode Takamura mulai serius ingin menghabisi Shin. Tapi anehnya, Shin masih bisa menghindari serangan-serangannya, meski dengan sangat susah payah. Serangan Takamura benar-benar brutal. Beberapa bangunan di dalam gedung akuarium langsung hancur karena serangan bertubi-tubi yang dilancarkannya. Shin sendiri mengaku bahwa ia sudah mencoba memprediksi gerakan Slur dalam mode Takamura ini. Tapi, meskipun bisa membaca gerakannya, menghindar tetap terasa sangat sulit. Dia pun heran bagaimana caranya orang seperti Sakamoto dan Nagumo dulu bisa selamat dari serangan brutal Takamura saat masih aktif di order. Akhirnya, Shin memilih kabur lagi dan masuk ke salah satu akuarium untuk berlindung. Tapi sialnya, dia salah masuk. Akuarium yang ia pilih ternyata adalah akuarium singa laut yang bentuknya sempit dan tabung kecil. Alhasil, Slur dengan mudah menemukannya. Tanpa ragu, dia langsung menyerang meskipun saat itu ada dua anak kecil yang sedang menyaksikan Shin dari luar akuarium.
Tindakan brutal Slur membuat anak-anak kecil yang berada di dekat lokasi pertarungan menangis ketakutan. Salah satu pria dewasa pun mencoba menegur Slur, mungkin secara refleks ingin melindungi anak-anak itu. Namun, saat Slur hendak menghabisi pria tersebut, Sin terpaksa mengeluarkan aura membunuhnya. Ia sengaja melakukannya agar perhatian Slur kembali tertuju padanya, bukan ke warga sipil yang tak bersalah. Sayangnya, ketika Slur menyerang Sin, beberapa assassin dari GCC datang untuk membantunya. Tapi niat baik mereka malah jadi bumerang. Karena mereka datang dengan aura membunuh yang sangat kuat, Slur justru semakin terpicu dan ia membantai mereka satu persatu tanpa ampun. Di tengah kekacauan itu, Sin mencoba menggunakan momen tersebut untuk menyelamatkan para warga sipil yang masih berada di dalam gedung akuarium. Namun lagi-lagi usahanya digagalkan. Saat Sin mencoba bergerak, tiba-tiba dari atas kolam akuarium, Slur yang masih dalam mode Takamura mulai mengintainya. Sin sudah benar-benar frustrasi. Ia merasa tidak punya kemampuan untuk melawan atau bahkan sekadar menahan serangan Slur. Dan di saat dia mengakui kelemahannya itu, Slur benar-benar muncul di hadapannya. Setelah sebelumnya membantai habis seluruh assassin JA yang datang membantu. Momen ini bisa dibilang sebagai puncak ketegangan di chapter ini. Saat Slur menembus dinding akuarium untuk mendekati Sin, ternyata ada seorang ibu dan anak yang juga terjebak di dalamnya. Kondisi itu membuat Sin kembali dihadapkan pada pilihan sulit mengenai apakah ia harus menyelamatkan ibu dan anak itu atau memilih bertarung dengan Slur. Meskipun ia tahu peluangnya untuk menang nyaris nol. Sin pun mulai berpikir keras. Apakah kekuatan Esper miliknya cukup untuk menahan Slur walau hanya sebentar? Setidaknya cukup untuk memberi waktu menyelamatkan warga sipil tersebut. Sambil terus berpikir di dalam hatinya, Sin tetap berharap Sakamoto datang dan menghentikan Slur dalam wujud Takamura ini. Namun sebelum harapan itu terwujud, tiba-tiba sebuah serangan tajam menyambar ke arah leher Sin dan kemungkinan besar mengenainya langsung. Panel ini langsung mengingatkan kita pada salah satu panel paling ikonik di Jujutsu Kaisen, saat Gojo Satoru ditebas lehernya oleh Sukuna dalam pertarungan mereka. Pertanyaannya sekarang, apakah ini akhir dari Sin Asakura? Nah, mari kita bahas lebih dalam soal kemungkinan nasib Sin setelah momen mengerikan ini. Saya sendiri merasa ini bukanlah akhir dari Sin Asakura. Menurut saya, panel ini adalah bagian dari trik naratif Yuto Suzuki, yakni semacam permainan visual yang sengaja dibuat untuk mengecoh pembaca dan membuat kita mengira tokoh penting benar-benar mati. Contohnya kita bisa lihat dari kejadian sebelumnya. Seperti saat Takamura tampak berhasil menebas Osaragi. Banyak pembaca, termasuk saya waktu itu, mengira kalau Osaragi sudah mokat. Tapi nyatanya, di chapter selanjutnya, Osaragi justru muncul kembali dan bahkan berhasil menyelamatkan Shishiba dari cengkeraman Gozu. Atau contoh lainnya saat toko milik Sakamoto dihancurkan dan sempat muncul kesan kalau istrinya ikut tewas dalam ledakan itu. Tapi ternyata, ia pun masih hidup. Nah, dari pola-pola seperti inilah, saya cukup yakin bahwa Sin belum mati. Ada kemungkinan tebasan itu bukanlah kejadian nyata, melainkan gambaran dari kekuatan Esper Sin, seperti semacam prediksi atau kemungkinan yang muncul di pikirannya. Seandainya dia menyerang Slur lebih dulu. Jadi menurut saya, ini bukan akhir dari Sin, melainkan justru titik balik menuju perkembangan kekuatan atau peran pentingnya di cerita ke depannya. Sekali lagi, saya merasa bahwa Sin belum akan mati di sini. Justru besar kemungkinan akan ada karakter kuat yang datang menyelamatkannya. Setidaknya, ada 4 kandidat terkuat yang punya peluang besar muncul untuk menyelamatkan Sin. Pertama adalah Heisuke. Menurut saya, Heisuke adalah kandidat paling kuat saat ini. Alasannya jelas, karena dia punya keahlian menembak jarak jauh yang sangat presisi. Ditambah lagi, Heisuke juga terakhir terlihat masih berada di sekitar lokasi Sin, setelah mereka bersama-sama di Menara Tokyo. Kemampuan snipernya bisa jadi kunci untuk menghambat pergerakan Slur dalam mode Takamura. Kita pernah lihat efek sniper serupa saat Kamihate menyelamatkan Osaragi dan Shishiba dari Gozu. Jadi, bukan mustahil jika Heisuke bisa melakukan hal serupa ke Slur. Lalu kandidat kedua adalah Kindaka. Si kakek satu ini masih menyandang gelar sebagai assassin tercepat di serial ini. Lokasinya pun cukup dekat dengan Sin. Jadi kalau dia muncul tepat waktu, peluang untuk menyelamatkan Sin sangat besar. Dan kandidat ketiga adalah Nagumo. Nah, ini menarik. Nagumo sudah cukup lama tak terlihat aksinya. Tapi kita tahu, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa mengimbangi Takamura ketika masih hidup bersama Sakamoto. Jika Nagumo muncul, bukan cuma bisa menyelamatkan Sin, tapi juga bisa memberikan perlawanan serius ke Slur.
Dan kandidat terakhir yang mungkin datang menyelamatkan Shin tentu saja adalah Sakamoto. Dialah orang yang paling diharapkan Shin sejak awal pertarungan ini. Ada kemungkinan Shin sebenarnya sudah memprediksi kedatangan Sakamoto menggunakan kekuatan Espernya, dan itu bisa jadi kunci keselamatannya. Tapi, kalau Sakamoto justru datang setelah Shin ditebas, bisa jadi momen itu akan menjadi titik balik emosional. Momen di mana Sakamoto kembali ke mode prime-nya, atau bahkan berubah menjadi versi yang lebih buas dan tak terkendali dari sebelumnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah benar Shin akan diselamatkan? Atau justru ini akan jadi pemicu kembalinya Sakamoto ke bentuk terkuatnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau begitu, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya admin Ruang Sensei, pamit undur diri.